akunya. Assalamualaikum semuanya. Balik lagi di Kepo, kelas podcast, tempatnya sharing santai seputar ASN. Hai Sobat Kepo, apa kabar semuanya? Semoga baik-baik aja dan tetap semangat ya. Well, hari yang cerah ini kamu bakal ditemenin sama aku, Liska, dan 3 bintang tamu yang sudah hadir di hadapan aku ini. Sebelumnya, apa aja sih yang akan kita bahas hari ini? Stay tune ya. Oke, kita udah kedatangan bintang tamu di sini yang paling ganteng. Karena yang lainnya cantik-cantik semua nih ya. Hai Mas Rizky. Halo Liska, apa kabar? Alhamdulillah, baik. Mas Rizky gimana kabarnya nih? Alhamdulillah dong, sehat dong. Walaupun lagi pandemi Alhamdulillah. gini, kita harus tetap semangat. Iya, betul banget. Harus semangat biar kita imunnya juga bagus ya Mas Rizky ya. Betul sekali. Asalnya nih dari mana kalau boleh tahu Mas Rizky? Asalnya dari bumi, masih. Oh, dari bumi ya, oke. Iya, belum dari batu. Oke, siap, baik. Oke, selanjutnya ada Mbak Resa yang selalu energi. Gimana nih Mbak Resa kabarnya? Halo, baik Rizka. Kamu gimana? Alhamdulillah, baik Mbak Resa. Kalau Mbak Resa nih dari mana nih? Dari bumi Jawa Tengah, dari Semarang. Oh, Jawa Tengah. Oh, dari Iya, Semarang. Ternyata udah jauh. pernah ke sana belum? Rantauan ya. Sudah Mbak Resa. Lumayan panas di sana ya? Oh iya, lebih panas daripada Jakarta. Aduh, betul banget. Next, ada Mbak Indra yang selalu ceria. Hai Mbak Indra, sehat-sehat Mbak? Hai Mbak Liska, Alhamdulillah Mbak sehat. Mbak Liska apa kabar Mbak? Alhamdulillah, baik nih Mbak Indra. Kalau Mbak Indra sendiri dari mana nih asalnya nih? Dari Cirebon Mbak. Oh, Cirebon. Wah, lumayan jauh juga ya Mbak Indra ya. Iya. Oke, kalian ini bertiga kan ASN ya? Aparatur Iya, Sipil Negara. benar. Pasti tahu Betul. dong dan gak asing lagi mengenai aneka. Apa Ya, sih aneka itu? Mungkin ada yang bisa jelasin? aneka. Aneka itu nilai dasar yang harus dimiliki sama seorang ASN ya. Aneka itu singkatan. Jadi ada kepanjangannya dari akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Gitu. Oke, bisa dijelasin nggak sih ya maksud dari akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi itu sendiri? Oke, aku akan ngejelasin soal akuntabilitas ya Mbak Liska. Mm-mm. Jadi akuntabilitas itu pengertiannya kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai. Merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya. Itu Mbak Liska tentang akuntabilitas. Oh, oke. Nah, kalau nasionalisme itu apa ya? Baik Mbak Liska, untuk nasionalisme, saya bantu jawab ya. Boleh. Nasionalisme itu adalah sikap. Nih, saya perlu garis bawahi ya, sikap Mm-mm. yang timbul atau muncul dari rasa kesadaran cinta tanah air, budaya, bahasa Indonesia. Jadi dari dasar dan kesadaran tersebut muncullah sikap, namanya sikap nasionalisme. Nanti untuk penerapannya mungkin saya akan jelaskan selanjutnya. Oke. Kalau misalkan etika publik itu apa ya? Maksud dari Etika etika publik. publik? Etika publik itu refleksi ya tentang standar, norma yang nentuin baik buruknya, benar atau salah, sebuah perilaku, sebuah tindakan, keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik tersendiri. Gitu. Oke, siap baik. Kalau komitmen mutu dan anti korupsi mungkin Mbak Indra mau jelasin? Komitmen itu tuh kayak standar yang dimiliki oleh sebuah organisasi untuk mencapai visi dan arah yang dituju. Nilai-nilai yang ada dalam komitmen mutu itu ada efektif, efisien, inovatif,
dan berorientasi kepada mutu. Itu Mbak. Kalau anti korupsi itu perbuatan untuk menghindari segala bentuk suap, gratifikasi, menerima imbalan, yang begitu Mbak, anti korupsi. Menghindari hal-hal yang berbentuk korupsi gitu maksudnya ya? Iya, betul. Oke, berarti ini aneka ini harus dan wajib ya hukumnya dimiliki oleh seorang ASN, begitu benar ya? Iya, betul. Wajib, Karena seorang betul. ASN itu kan harus punya integritas yang tinggi ya. Nah, salah satu untuk menerapkan itu harus punya nilai-nilai dasar ini. Oke. Kalau penerapan aneka itu sendiri seperti apa sih contohnya supaya Sobat Kepo nih bisa tahu dan gak penasaran lagi tentang aneka? Mungkin ada yang bisa jelasin? Oke, Mbak Liska, aku jelasin soal penerapan akuntabilitas dulu ya, Mbak. Iya, Jadi, silakan Mbak Ita. Penerapan nilai akuntabilitas itu bisa diwujudkan dengan memperlakukan warga negara secara sama dan adil dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Jadi, tidak ada perbedaan antara pejabat atau warga biasa, semuanya sama, Mbak. Terus, ya, memiliki pemahaman dan kesadaran untuk menghindari dan mencegah keterlibatan PNS dalam politik praktis. Terus, ada lagi menunjukkan sikap dan perilaku yang konsisten dan dapat diandalkan sebagai penyelenggara pemerintahan. Itu sih Mbak Liska, bentuk penerapan akuntabilitas menurut saya. Oke, siap baik. Jadi itu contoh dari sikap akuntabilitas ya. Baik, sementara itu kalau nasionalisme itu? Baik, nasionalisme itu sesuai janji saya tadi ya, akan menjelaskan penerapan tentang nasionalisme. Contoh-contoh real deh, ya, nasionalisme, apalagi kaum milenial. Ya, nggak usah jauh-jauh ya, kita pakai baju hasil produk dalam negeri, apa yang kita kenakan sehari-hari merupakan produk dalam negeri. Itu salah satu contoh penerapan nasionalisme di kehidupan sehari-hari. Lalu dalam pekerjaan, produk Indonesia betul, gitu ya. Produk dalam negeri intinya. Kan kita sering melihat teman-teman, apalagi kaum milenial, sering sekali memposting, senang pokoknya, gembira dan pede, tapi yang dipakai produk luar negeri gitu. Nah, itu ini ya, bergaya kebarat-baratan ya? Iya, betul. Ya, menurut saya pribadi itu anti nasionalisme, karena nasionalisme sendiri yang tadi saya bilang pengertiannya adalah kesadaran, sadar, dan cinta tanah air. Melalui apa? Melalui sikap. Jadi tidak hanya sadar, tidak hanya mengerti, paham, tapi juga ada actionnya gitu. Jangan hanya di dalam dada saja menggubu-gubu, saya cinta, cuma nggak ada tindakannya. Itu nasionalisme. Gitu. Dalam banget ya. Filosofis banget itu. Iya. Aduh. Itu contoh kecilnya itu. Ya. Ya, gimana, Mbak Rizka? Oke, kalau misalnya etika publik mungkin? Etika publik, etika ya. Jadi namanya juga etika. Jadi norma-norma, baik buruk, ya kan. Lalu apa yang pantas. Menurut saya contoh kecilnya adalah dari kita ya, kaum milenial ini. Jadi bagaimana kita menggunakan fasilitas-fasilitas yang diberikan negara untuk kepentingan umum, bukan kepentingan diri kita sendiri. Jadi jangan sok-sokan, jangan belagu, kalau itu fasilitas negara gitu. Oke, siap, baik. Jadi lebih ke apa ya? Bagaimana bertanggung jawab. Ya, bagaimana cara kita bertanggung jawab ke publik gitu. Jadi jangan apa ya? Jangan menciptakan citra buruk ke PNS-an atau ASN ini ke publik gitu. Publik, iya. Ya, begitu sih Mbak Liska.
Oke, siap. Terima kasih penjelasannya, Mas. Kalau seandainya komitmen mutu dan anti korupsi, implementasinya tuh contohnya tuh seperti apa sih? Ini, jadi komitmen mutu, komitmen itu kan standar ya, standar penjaminan mutu dari setiap organisasi, sesuai dengan isi misi yang akan dituju mereka, gitu. Nah, untuk komitmen mutu sendiri itu ada nilai-nilainya, ada 5 nilai yang harus ada pada komitmen mutu, yaitu satu efektif atau tepat sasaran, yang kedua efisien atau tepat guna, yang ketiga ada inovatif, yang keempat ada berorientasi mutu. Sorry, ada 4 ya. Tadi saya nyebutnya 5. Nah, bagaimana sih untuk penerapannya itu? Penerapannya itu, jadi gini, dalam bekerja kita harus bisa bekerja dengan tepat sasaran, tepat guna. Enggak yang muter-muter atau kesana kemari dulu untuk mengerjakan sesuatu hal. Harus mengerjakan secara efektif gitu. Terus juga sebagai seorang ASN, kita itu dituntut untuk bisa inovatif ya, selalu memberikan inovasi-inovasi yang terbaru gitu. Apalagi kan sekarang udah sistemnya era globalisasi terlalu cepat ya perkembangannya teknologi dalam mungkin bisa setiap bulan ada pembaharuan. Nah, sebagai seorang ASN kita dituntut sih untuk bisa inovatif gitu. Harus punya inovasi-inovasi terbaru. Nah, kalau anti korupsi sendiri itu nggak melulu tentang korupsi uang ya, Mbak Liska. Jadi korupsi itu bisa aja kayak korupsi jam kerja, korupsi tanggung jawab, korupsi kepedulian gitu. Ketidakjujuran itu juga termasuk dalam korupsi. Nah, kalau korupsi itu gini, kadang orang ada yang berpikir kita menerima imbalan dari pihak ketiga atau pihak luar atas apa yang telah kita kerjakan itu bukan bentuk korupsi. Dan banyak orang yang mikir kalau korupsi itu kalau kita ambil uang negara. Gitu. Padahal enggak. Korupsi itu kan ada banyak ya, ada gratifikasi, ada suap, ada kita menerima hadiah dari pihak ketiga juga udah bisa dibilang itu sebuah korupsi gitu. Itu Mbak. Oke. Wah, seru sekali ya pembahasan kita pada hari ini. Semoga podcast ini bisa memberikan informasi dan inspirasi untuk semua Sobat Kepo, supaya bisa menerapkan nilai-nilai aneka. Tidak hanya sebagai seorang ASN tentunya, sebagai masyarakat pun bisa mengamalkan nilai-nilai aneka dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Terima kasih semua Sobat Kepo, siswanya. Siapa tahu nih Sobat Kepo mau ikut sharing-sharing bisa komen di kolom komentar kami ya. Dan jangan lupa apabila kamu menyukai video ini bisa klik tombol like dan subscribe supaya tahu video dari kami selanjutnya. See you on the next video. Bye-bye. Bye-bye. Bye. Thank you semua.